Yaitu ampai sitongan nama kun raye onron pasipulu pahala oku itu pelayanan loko keluarga pelayanannya kepada suami, bahkan menyiapkan minuman ipas sedia ngiwerinung keluarga dalam hal ini suami, maka itu mengalahkan pahala jihadu mengikuti arah tawak berlawanan dengan arah jarum jam istilahnya. Nah payat tentukan dibaca ngina ansal nahu selesai pimacene na payat kamen resiru baru pakai mak garu kemudian ya lengi lakai tak minum sesana kita baca surah Al-Kausar baru kita minum inna ataina dia gak tahu diceraikan, tidak ada yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya di arone komeki amang tercampuri kopi tak ke subuh Jumai. Kalau mau aman. Perbedaan maka dari kor penjelasan siapa laki-laki yang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya, maka dia tidak akan kena lama syahwat, Pak Burana. Jadi itu waronewe untuk tidak kena lama syahwat, mandi junubnya, wudunya tidak diselesaikan pada saat wudu pertama. Pura picen nematu nalasuna disai ajena. Jadi si sambungnya tuh. Nah itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan diselesaikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebenarnya memang ia cuma bicara keutamaan si bawa keistimewaan di dalam rumah tangga. Memang yang paling banyak pahalanya adalah istri, dalam hal ini ibu rumah tangga. Nasabah dua telu agak-agak yang kena jama itu menjadi penghapus dosa. Pak, memang alim labdina Nabi Muhammad SAW narampe makada siapa yang mencuci pakaian untuk suami dan anak-anaknya nasasakangi wajujun nalakain nasibawa wijawijana, maka setiap tetesan air dari pakaian yang dia cuci itu adalah ampunan. Jadi siaga wemiti polokoro menetes dari pakaian, polokoro pakaian yang kay sesak sikotoro dosatan nalagga po ng Allah Ta'ala. Sekaligus juga didoakan oleh para malaikat. Nah, yaitu ampai sitongan nama kun raye onron pasipulu pahala oku itu pelayanan loko keluarga pelayanannya kepada suami, bahkan menyiapkan minuman ipas sedia ngiwerinung keluarga dalam hal ini suami, maka itu mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Jadi tersekamai maka dakwidi maki buaran wepala lakaita itu pahalanya besar sekali. Cuma kadangkala kita selalu mengambil yang simple. Maka kadang-kadang tu teko tak aku gulu kasih. Nah, ini yang jadi degagai pas dia. Padahal ia naro idi onrota lolonga pahala makun raye. Cuma nasabak kadangkala karena kesibukan wanita nasabari nalupaiwi kewajiban nalokolakaina. Karena ada amanah yang dia harus lakukan. Jadi memang ia pegawai harus memang sebelum menikah itu harus membicarakan. Jadi ia pegawai itu harus
nah bicarakan si bawa suaminya, calon suaminya. Penting itu nasabah, jangan sampai karena tugas seperti itu, kewajiban oleh negara, nasabari gugur istilahnya masalah kewajibatan lokola kita. Jadi itu penting, makanya kecuali suami sepakat ya dia nanti masalah. Kemudian iridi makun raye penting memang ipaham makada iyo ko ilalanna rumah tangga kita yang paling berat pekerjaan. Yana tu ampai Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa napak guru ngeloko alena panguluta Fatimah. Ketika Fatimah meminta milawi izin oko Nabi sarekomangi dia diberi izin untuk mengambil pembantu. Jadi milau permisi Fatimah untuk mengambil pembantu. Tapi Nabi dia nak kada aja. Nabi tidak mengatakan jangan, tapi Rasulullah cuma mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Carana Nabi tak. Nah, kadai melo ko ga upak guru ia lebih makanja ina ya milawi. Maka dai ajarkan kami Rasulullah. Nah, sebabkan alasanna engkah. Alasannya itu maka saya takut kalau tidak sempurna cara melayani suamiku ya Rasulullah. Sayyidina Ali dalam hal ini Sayyidina Ali. Sehingga ya Ronabita napodami maka melo ko kau pak guru ya lebih makanja enanya milawe. Sehingga dia mengiyakan, age pak guru ngangi. Ya na napake ibu-ibu. Maka dia Nabita sebelum engkau tidur. Jadi ini makun raye sebelum matinroki kita membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Jadi pas 100 zikirnya. Jadi hamdalah 33, kemudian subhanallah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100. Aga gunanya robu, maka dia nabita ketika engkau membaca zikir ini sebelum tidur, maka seluruh istilahnya sininna takkota itu diangkat. Jadi untuk menghilangkan kelelahan. Ide komelo ki de tamatako ia rota pake. Jadi kocaki matako istilahnya selesai biasa tuh nggak tahu kupure matinro justru mapat di mana ngalelena. Iya sering kita tidur. Biasa juga ya tubuh faktor sebelum tidur itu kita tidak baca doa. Biasanya mau di mana ngelele kotomoto. Itu ampai nabita sitonganna nasuroki milodong sebelum termasuk nasuroki mak jenne. Pentilada itu jenne kotomelo matinro. Jadi kecuali ibu-ibu yang haid itu tidak boleh berwudu. Jadi ko haid ki aja tak jenne na pelo matinro. Pak Megati ibu biasa kalau haid tetap dia berwudu. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya itu tidak membolehkan. Karena wudu itu adalah suci dari mensucikan diri dari hadas. Tanya hadas besar, ya kok hadas besar itu mandi. Jadi itu hanya dari hadas kecil. Nah, dan tidak bisa dilakukan bagi orang yang haid. Nah, karena wudu itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Makanya ya komeki matinro ko halangangi aja tak jenne. Tapi tujuannya jenne itu barakatna kotome matinro
ia ketakut mati ki okulalatin rota, maka kita dihitung mati syahid. Jadi itu situ kanjana. Termasuk tau angkai jenne nana mati itu isa suruga. Itu ampai ko sakaratul maut itawe dianjurkan untuk diwudukan. Ia mi ko tau sakaratul maut la jenne ki pagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi apa nih ijulu matai bisaidu walimana gangkasiku isapulun nasi bado cilina ikut telinga kemudian mencuci kedua kaki. Iya miroh yang paling mudah nareko tahu sakarat ya. Jadi kemudian maka dah kau nak mega tahu kumatinri kadang terganggu. Sebenarnya suratul Fatihah itu dibaca 4 kali ya. Akapa ibaca suratul Fatihah ya. Jadi membaca suratul Fatihah 4 kali itu marajalan datu apalan bu. Cuma biasanya dia kecicem baca. Padahal itu suratul Fatihah. Makanya dalam ulama tasawuf itu membagi 4. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Baru untuk diri kita dan keluarga kedua orang tua baru kirimkan Fatihah. Jadi itu 4 kali. Jadi ya kepa ibaca suratul Fatihah kutu melo metinro. Itu pahalanya pada kutu masjidah ke sisa budirham. Sekitar syagar nilainya ke sisa budirham. Dalam 40 jutaan ya. 90 juta atau 90 jutaan. Jadi matadri itu apalan. Iya naro ibaca ini. Yukun romon romakya palangi. Jadi itu makna nabita yang penting na amal kamu ya rona sorongnya nabita doa-doa sebelum tidur itu besar pahalanya. Apa ya komelo ki masjidah tadi yang mana na tahu mampu bersedekah dengan uang. Tapi angka pas sedekah tu nilainya bukan di tania duit baca mi tapi menjadi sedekah. Jadi ini tu ampai saya setiap keluarga itu saya ingatkan, anak-anak saya itu saya ingatkan, jangan tidur kalau tidak baca ini suratul Fatihah. Ajak tetinro nareko ini baca Fatihah kepai. Kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Dari dulu kan istilahnya makadami atau motot tariolo. Pertama kangi korang ngalemu napa kumatinro. Istilahnya pertama kangi korang ngalemu itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tersekame itu maka dah kudu Allah baca kata lu alewi tu pertama ke korang. Kita ni tahu ini pertama kangi korang ngaleta. Nah sebab memang Rasulullah mengatakan membaca 1 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi pada ku bagi telun nah, jadi ku baca ke telu kulu Allahu pada ku pertama korangnya. Jadi sebenarnya itu ku baca kulu Allahu ke telu ku melo ki matinro aleta tu pertama ke korang ke cicam. Itu. Jadi itu isi setongannya fungsinya itu. Kemudian kolong surat bil falak dan kolong surat bin nas. Magi nih baca kolong surat bil falak itu perlindungan supaya tidak kena sihir. Apa itu sihir? Aja tak kada dek toga atau benci kak. Sihir itu bisa salah sasaran. Dia nak kada idi nak kiri ngat teletuk ku idi. Tidak. Biasa tahu nak kiri ngat tahu tapi leselok ku idi. Magi nang leselok ku idi karena mungkin orang itu pakai tolak bala. Istilahnya engkau pak dongat tolak balanya sehingga sihir itu tidak bisa sampai. Tapi sihir itu kadang sampai ke kita karena dia tu pakai di pelindung. Maka jika engkau agak istilahnya engkau pakai pelindung, dia tu pakai pelindung, ya kadang karena dia tidak bisa masuk ke situ beralih ke kita. Makanya itu Nabi ta mengajarkan itu supaya membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi mega agak-agak baca Nabi ta biasa sebelum turun kedua surah ini.
Tapi wattuna na paturu pong Allah Ta'ala ya surewe, maka Nabi tidak pernah meninggalkan membaca. Bahkan ada istilahnya dengan mandi ayat. Istilahnya mandi itu diusapkan ke badan. Layak berungangi. Itu ru'yah. Jadi suratul Fatihah, Lilhas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Kemudian ya berungang kepala 5 dinian nih cuy. Ya, ditiupkan. Kemudian diusapkan ke badan. Itu menjadi pelapis. Iya. Jadi itu doa. Dan itu disunahkan. Jadi disunahkan, diusapkan ke badan. Iya. Pak Mega tuh kok Pak Donga sebelum matinro. Termasuk berwudu, Al-Fatihah 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, ayat kursi 1 kali, kemudian 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, kemudian la ilaha illallah 100 kali, kemudian laqad ja'akum itu 4 kali, ada yang baca hanya 3 kali, baru tahiyat pertengahan sampai akhir. Tahiyat itu salawat, namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi tahiyat pacap tengana latu capana latu fil alamin innaka Hamidun Majid. Kemudian Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian cuma kadang ini dia baca manang. Ya, dia ni baca manang. Tapi aku dia tu baca manang ni cukup yang kita baca. Yang kita bisa baca sehingga tidur. Apa ya aku masih kirimuki gang ke matinro, insyaallah tidak diganggu. Cuma biasanya tema kedaya masih kirim muka ustaz maaf itu dikatulu-tulu maja. Biasa masih mimpi buruk mimpi ini. Kuncinya begini. Ya kuciaki manipi makaleleang berwitir sebelum tidur. Awitir sebelum matinro. Nah sebab ya koma witir ini napa matinro, jin itu tidak bisa mengganggu. Nah, makanya kong katau mawitri na pematinro natako ang kanipina pasti itu isyarat. Komeki tanray bima kada ini mimpi saya adalah isyarat yang penting mawitri na pematinro. Jadi eta pura mas sampaja sunna isa awitri memang ni telun rakang. Berwitir saja. Mega tu tahu nasam wah peko ni carana na melomoki meki moto mas sampajam penni sampaja tahajud itu tidak masalah. Karena witir itu bukan penutup semua sholat. Tania patutu na sini na sampajami. Tapi patutu na mi sampaja perlu. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan, jadikan witirmu sebagai penutup. Denak kada sinin na sampajange itu sudah tertutup. Makanya itu Abu Hurairah, ini penting saya sampaikan supaya kita paham betul. Ia tu Abu Hurairah, ia napura nama sampaja sunnah isa patan rakang, mawitir ini. Tapi ia komoto imas sampajam peni, dena na witiri. Nah sebab memang angka larangan, la witrani illa fil lail. Dena wadinga kedua tay mawitiri si weni. Ini sahabat Nabi. Di sahabatnya Nabi Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu na pura nama sampaja sunnah isa mawitiri memang nih. Sehingga ya komoto imas sampajam peni dena na witiri. Aja tak kada ko pura ni mawitiri tadi naga sampaja sunnah imun rina. Tidak. Itu harus dipahami. Jadi memang Nabi ta maka akhirkan witirmu nasabak natengi maka da jalalo ko pura ko mas sampajam mengeribi mawitiri no padahal angkamu pas sampajam isa. Jadi nanti selesai sholat isya baru kita melaksanakan witir. Telun rekan. Ia ko langsung itelu dia nama digaga 21 juga tidak masalah. Ia miko macipi wattuna meloni mas sampajas meloni tama subuhe sekitar maka dari 5 menit tanah tama subuhe. Nah dia patah witiri silakan berwitir. Cukup ambil 1 rakaat. Apa ya tu witiri namo si rakaat satu. Payasangi witir ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Maksimal 9. Tidak ada lebihnya 9 itu witir. Jadi asyara paling matandre. Biasa kita witir asyara rakam. O denangka. Pitu. O telumi.
Oh, iya. Langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Iya ko sirakani, sirakana. Sholli sholatu sunnatul witir rakaatan. Iya. Ya gimana? Iya. Kalau 21 bisa. Bisa karena ulama Rasulullah juga melakukan 21. Cuma kita pakai usolli sunnata sofful witir raka'ataini atau usolli sunnata ma'al witri raka'ataini. Ya jaja tak ada usolli sunnatal witir raka'ataini. Namun tu malaikat yang pendiulu tu. Kada wakatnya mas sampai sunat ganjil 2 rakang. Itu kan tidak nyambung toh. Nah, makanya kalau 21 itu usolli sholatus sunnatit sofful witir atau sholli sunnatan ma'al witri. Jadi uniakangi ma wakatai mas sampaja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi bukan witir, bagian dari witir. Pada kuma bicara gigi maka ada 2 mijolok matu percik dia. Nah, itu. Jadi itu kalau langsung 3 sholli sunnatan salasa witir salasa rakaatain selesai. Kalau yang 21 itu ya dipisahkan. Walaupun ada ulama yang sebenarnya saya pernah baca di satu kitab, kalau tidak salah di Fathul Mu'in. Maka tidak mungkin sholat itu nyambung kalau sudah ditutup. Tahu? Tidak mungkin sambungannya kalau sudah ditutup. Nah witir yang 21 kan maberesalang ijolo toh. Di mana-mana itu kalau sholat sudah ditutup salat berarti bukan bagiannya. Coba. Dengar. Jadi maka kapuran ditutup. 2 rakang itu beresalang. Ya nang kesampajan atau pura mak beresalang. Tanya ada sambungan itu mundrina. Kan sudah ditutup toh. Nah. Coba. Sehingga ada ulama mengatakan yang witir itu ya langsung 3. Karena ya kupura mak beresalah katanya na bagian nah. Kalau kita mau kerjakan misalnya 21, ambil 2 rakaat baru tahiyat tapi tidak salam, langsung ambil 1 rakaat, manci sampai sunat maghribi itu, sampai pada itu sampai jam maghribi, jadi masalah tuh. Makanya ulama kita ada mengatakan tidak, yang witir itu ya langsung 3, ada mengatakan tidak, karena Rasulullah pernah melakukan 21. Sehingga ulama yang melakukan 21 itu yang pakai sofful witir atau ma'al witri, bagian dari witir. Ya kuma basau giki atau bahasa Indonesia ki maka ada wakatnya mas sampaja sunat bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala nagampani tau pada itu sama bahasa ra'i. Ya miko langsung italu selesai persoalan. Ya ko sirakangi cede mi wetu ko cede mi wetu masalawan itu aku masigi maka dia kupagan na italu ye ban ita dia pernah selesai. Silakan lakukan 1 rakaat. Sholli sunnatal witir rakaatan. Rakaatan itu 1 rakaat. Karena witir itu Nabi tamakada. Janganlah engkau tidak berwitir walaupun hanya 1 rakaat, walau rakaatan. Maka Nabi tak ajalalo nade ma witri namo manisi rakang. Nasabah siapa yang tidak berwitir kata Nabi maka falaisa minni, bukan golongan kami. Jadi tanya golongan kukudena witri. Yana tu ampai Abu Hanifah mengatakan ya witri wajib tanya sunnah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama mengatakan sholat witir itu fardu. Jadi tanya sunnah. Jadi nangga wajib tu witri nasabah angka hadis Nabi ta maka nani gini gidena witri tanya golonganku falaisa minni. Ini yang bahaya, makanya usahakan berwitir. Itu barakat na witri juga satu-satunya sholat sunat, satu-satunya bukan salah satu, satu-satunya sholat sunat yang dijamin menjadi waliullah adalah witir. Jadi ya komeloki mancaji wali awitriki. Karena kalau mau jadi ya sange wali kekasih Allah. Ya komeloki menjadi kekasihna puang Allah Ta'ala, witiri aja tersalaiwi. Nah itu. Ini tapi witir itu dilaksanakan malam. Jadi bahkan angka kohak desa elau baca maka ada angka 2 sampajang berarti sebenarnya boleh di qadha.
maka dang kedua sampajang ia ko kama itewa di deni salai. Ang kedua sampajang namo kama tewa di deni salai ko samantara jamai. Nomor di sampaja sunna yolona sampaja subuh siba sampaja sunna witri. Jadi aku mas sampaja sunna subuh ki nakama pak bange aja mo ta salai itu selesaikan itu. Selesaikan. Iyan namo sampaja sunna leange de nawading. Ya kenapa sirakangi jama nakama pak bange maka dia udah api kata bere pamulan nama tu imangnya salai bawannya itu sampaja sunata. Aja nata papurai. Nah, jangan diselesaikan. Jadi cukup kemakada sirakan nih jama papi sobani. Mas sampaja palai ko mas sampaja sunata itu masjid nih. Mas sampaja sunat jeneki. Takut dia gaga kang aku menyamang kajato. Takut dia nirita jange. Dan tu mas sempajang kan biasa begitu. Mas sempajang. Bayi napa sirakangi jama tapamon ini? Wah. Iya ku patarui sampajaku ye. Dia na udah api kata derek pamulan na imange tersalai bawan. Tinggalkan. Aja na tak derek salah, aja na tak tutui papi saubani. Iya, jangan diselesaikan. Maka karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada melaksanakan sholat sunnah. Cuma kami tahu kita dia nalalungi kata derek pamulan na imam. Natung katulimon rojo mamak ko pura ni kata derek imangnya napa itama. Ini tahu ro tahu bangker ro ya tu. Sampaja sunnah lagi wedding misalai dami dapi iya kata derek pamulan na imange apalagi ko dia meto ke jama-jama. Coba. Jadi sampaja sunnah lagi buat disalai. Mas sampajangi lagi buat disalai. Apalagi kau dia itu mas sampajang. Apalagi makada mengaji mi. Apalagi makada masikir mi. Apalagi kau mapelo mi. Au. Itu jadi begitu. Ini yang pokok sebenarnya kita anukan bahwa itu lebih utama mendapati takbir pertamanya imam. Pak itu takbiratul ihram ni ko yule dapi baraka lopo ya tu. 40 hari saja tahu itu manenunga makanya jamaah takblik itu ada hurufnya 40 hari. Ada hurufnya 3 hari. Jadi magi nang katop itu ngesoh. Magi na patapulo sona pak ya nang katau to 5 ciumu ko imange patapulo sona sampajang. Patapulo sona dalam 5 waktu itu 5 cukup imangnya dia nang kena sebo maka malomo ni mataru ya tu najama sampajang. Jadi ya komelo ki malomo tapi kau pakasibiangnya mako paro sampajang peni patapuluan ni natapas sali tamoto pokok na iya ko wani galulu imatata. Endo tapas saleta iya tule pas saya leta moto mas sampajang peni patapuluh mowan nina maringan ya tu lomonri. Karena memang kita harus berjuang. Lau mas sampaja subuh makoto, ya kutule pananungan sampaja subuh patapulo subuh, insyaallah. Dimudahkan itu. Kemudian, rewa kita malokon na ibu rumah tangga ini. Jadi untuk ibu-ibu, sitonganna ang kami matutu aturan. Ada aturan itu di dalam rumah tangga termasuk sunnah istilahnya tanya makna wajib sunnah mi hukumna tapi itu ada berkahnya keberkahan. Saya sering sampaikan itu memang angka gaga tunajama nabita dan itu menjadi sunnah selamanya. Yang paling sering itu Rasulullah lakukan adalah sisa makanannya dimakan oleh istrinya. Jadi istilahku ya sederhana maka dasesanna nabita itu barakah itu sederhana. Istrinya itu kan wae pelana nabita kupinna nabita dia minum sisanya. Sampai-sampai kan ada hadis itu yang Aisyah napa nisama kadatan niape gollau tariko pinna nabita na inu manisisan na nabita to kanang kanaki bawa pala Aisyah
Natanya gula kasih natari Pak Jemi. Iya, Pak J natari tapi kada nisam nih. Sehingga Nabi meminum kahwa, kopinya itu dia minum. Napa benena merenge, mak denge milau maka dade sesanga aja tapurai. Nabi mengatakan tidak, saya tidak sisa, saya mau minum semua ini. Nah sawani seng Nabi ta maka da salai robatena dero kasih natung kai. Karena Nabi tidak ingin kalau dia rasakan maka datangnya gola. Nabi mau habisi tapi nasi taiwi Nabi tan apa na tutu pa di mana na pakai tutu ya rokacana Nabi tan apa na getak nainung eta panapura ka ngapa paje bayangkan iku dia sirup paje nasi kaca gitu bayangkan nih. Nah, jadi memang dari situ ketahuan tapi Nabi itu dia minum tidak pernah denangkan berubah raut mukanya. Jadi makir, jadi makanya sebenarnya itu barakah begitu. Ternyata engkau ko kita narampe tau pandrita maka daya ko angka tapi dena salamana bu. Iya wita penjelasan na guruta. Jumat pertama, subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Jadi ko Jumat pamulangi misalnya Jumat pertama bulan Muharram, Jumat pertama bulan Zulhijjah, Jumat pertama bulan Zulqa'dah. Itu jadi setiap Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Itu subuh Jumatnya. Ya la ya rosesanna lakai tak nino. Jadi dia salamanya. Oh menurut penjelasannya. Jadi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Misalnya bulan Zulhijjah, Jumat pertama subuh ya kibar wepala. Tapi di dalam kitab itu ada doanya. Ibacangi inang salnahu ku igaru. Igaru itu, igaru wepala mengikuti arah tawaf. Nah payatodo kangi rosiru ku tengana. Ibaca inang salnahu. Ia paniyak ka ia rosiru ku paje ma cene ia ruwe. Jadi itu caranya. Kemudian ia lengi lakai tak ninungi sesana. Kemudian kita minum baru membaca surah Al-Kausar. Inna ataina. Maka dari penjelasan na protopan rita. Degaga makunrei lai caraikan oko lakaina. Ko itu amalkan. Nah itu. Tapi tinggal lagi hanya subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi inna ansalnahu baca tapi diadu mengikuti arah tawaf. Igarui mengikuti arah tawaf. Jadi napa ya tetukang ya rosin ru'e. Ko macene we ia paniak kay rosin ru'e ko paje macene ya ru'e. Kang igaru ko pieto, igaru tenge karena ada gulanya itu diadu mengikuti arah tawaf berlawanan dengan arah jarum jam istilahnya. Napa ya tetukang dibaca inna ansalnahu. Selesai pimacene napayak kamen resiru ya pakai mak garu kemudian ya lengi lakai tak ninung sesana kita baca surah Al-Kausar baru kita minum inna ataina dega gak tahu icaraikan tidak ada yang dicaraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu makanya di arone komeki aman tercampuri kopita ko subuh Jumat. Kalau mau aman itu amalan. Kemudian yang sering juga Nabi lakukan adalah mandi bersama dengan keluarganya, mandi dengan istrinya bersamaan. Sehingga Aisyah itu tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah karena sering mandi bersama Nabi. Tapi pasangnya yaitu dia junub dua rupa. Memang dua hadis. Angka mak jenne sempurna, angka tode. Jadi angka tu mak jenne sebelum mandi berwudu. Hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kedua kaki. Tapi ya kodeta disai aja tak mak jenne ki pamulang pada saat mandi deniak ka aja bepuluh ko lantai. Menempel di lantai. Wadiyaka amputu emiyaka imonri tapi menempel di kariki yolo atau diangkat di depan menempel amputu imonri.
Selesai matu dia napai bisa ajewe dia nato mak jenne karena masih bersambung mualat istilahnya. Tapi pada saat mandi tidak boleh menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Kama kira. Ternyata menurut penjelasan alina pengeluta Sayyidina Ali karamallahu wajhaha, mandi junub seperti ini itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Ya naro di junub narone de enaletuk jennena. Dia selesaikan jennena. Untuk perempuan diselesaikan. Jadi di makun rekod di junuki tausahakan ni tapalat tu jennena. Mencuci kedua kaki. Yo porone wede ada perbedaan nah. Maka dari kor penjelasan nah, siapa laki-laki yang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya, maka dia tidak akan kena lama syahwat. Itu Pak Burhan. Jadi itu waronewe untuk tidak kena lama syahwat, mandi junubnya, wudunya tidak diselesaikan pada saat wudu pertama. Pura picam mematu nalasuna bisai ajena. Jadi si sambungnya tuh. Itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan diselesaikan. Iya. Pak itu dia junue kan mengambil air kemudian menyala-nyala rambut 3 kali. Supaya dia akan nakik pandi ulu. Itu juga supaya tidak kena stroke. Itu bahaya lah dia tuh kok dia itu langsung ulu nana bolo. Itu bahaya. Makanya dari kaki dulu kita siram, apalagi kowe macekek. Pada kalau daerah Wamena itu bau dingin sekali. Pada WSA dari warna ungu buat takale atau pura dia karena dingin sekali. Jadi saya rasakan itu sangat dingin. Maka teh macake we na kumalino aide yase pi Wamena. Iya, karena itu dingin sekali itu airnya. Jadi itu penting supaya aja nakan-naki. Kemudian terutama rokometo kita aku majenne ki okilala kamar mandi nang ke WC. Silakan baca basmalah tapi jangan dilafazkan, cukup dalam hati. Sebab dia wedding. Itu dimakruhkan. Termasuk sebenarnya itu wanita tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang, ajak lalu. Karena di situ jin bersetubuh. Itu makun reye harus menggunakan kain basahan. Megapo makun reye nasa ngokomuki kamar mandi Pak Ustaz? Bukan kamar mandinya, tapi terbukanya secara full itu tidak boleh. Jadi itu ampai mega tu makunrai jin bersetubuh dengannya melalui situ. Nah sebab jin itu kan tinggal di air. Yaitu ampai kumakban ni wae aku tu kolang itu juga jadi bahaya. Tapi yang paling banyak itu yang tidak boleh, saya pernah dapat di penjelasan Nagurutta. Iya koko ki wae masolo besok ko salo dia to. Wae masolo napa mangoloko kiro. Jadi tanpa menggunakan kain pelapis itu bahaya sekali. Ukun itu nang katau madari matampu napa tak detampu nah malajang. Maka ada magi na laja tampu nah maka ada jing, sebenarnya itu adalah anaknya Ifrit. Sebenarnya sudah lahir. Cuma tidak kelihatan. Itu karena jin bersetubuh dengan wanita. Itu makanya di makunre hati-hati ki. Hati-hati. Karena mega tuh dia perhatikan itu. Utamanya anak-anak perempuan yang masih gadis, hati-hati. Jangan biarkan mandi dalam keadaan telanjang. Ya lalu tasure dio terutama itu kuidi wiris saloe dio ki mangolok koe masoloe. Nah, itu yang bahaya. Itu karena jin bersetubuh di situ, kemudian kon itu nang kebiasa tomat tampu nanti dia tampu maka dia malajang. Dia lajang. Memang jin yang dia lahirkan. Nah, mega tu makoro. Ya na tunang ka kona percaya tena so angka na anunna anak turusalona. Nah, dari situ karena memang jin. Jadi jin kan begitu. Jadi makanya hati di makunda harus hati-hati. Termasuk di saat haid. Itu hati-hati. Karena jin bersetubuh di situ. Pak Emeto tuh makun reye dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu minimal 3 kali mimpi buruk. Minimal 3 kali mimpi buruk. Angka lalu makun reye dia namun wani-wani mimpi buruk. Magai karena biasa ucapannya tidak tercover. Pak itu makun reye kurangi si kirina, kurangi bicarana,
tetap tuh mimpi buruk kalau malam. Iya. Pak ya kode nasuma nangnya tu melo enapau katulu-tulu majatu. Iya. Makotiha. Dan itu dalam ilmu neuroscience. Jadi itu wanita kan sampai 9.000 sampai 12.000 kata dia harus ucapkan dalam satu hari. Iya nade nama anak tu. Iya natu nama dari katulu-tulu makalelea, mapat di mana ngalelea komoto. Nah sebab tidak tercover itu. Itu ampai makunri makanya aku mega sikirina supaya terpenuhi. Itu ampai nak makunri nak rone dia pada nak tu. Dia pada tu. Ya kona tatyo gere kon kana tekai. Na pula sekolah kita tanai maka ada dapat berapa? Paling maka kami sama kemarin. Ya. Maka dapat dipelajari tadi kada sama di kemarin. Ya bam itu, yo butuh kona makunri tanai. Dapat berapa nak? Wih cantiknya ibu guruku napa mana pakai baju begini, temanku begini. Oh dia napa zaman nak. Pak makun ngetoi. Ya. Tapi itulah yang membuat wanita tidak istilahnya tidak mimpi katulutul makalelem ketika semua itu tercover. Makanya wanita itu disuruh banyak zikirnya supaya itu tidak. Ya mak itu sitongan nak bu. Ya tapi zikir tak. Itu makanya ini ibu pergi salawat tak. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Itu. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam. Saya ingatkan, ini penting saya ingatkan karena ini hari sebenarnya 10 Muharram, hari Asyura. Hendaknya kita bersedekah. Ini ronewe ke bapak-bapak, talingi balanca beneta. Di balanca. Bila bibi. Ya kau biasa talingi di beneta 100 misalnya pak gane 200 sabu. Tambah belanjanya itu sunnah hukumnya. Sitongan nai di ma arone be makun reye maka jala ada milau ki ulawa ngoko lakai ta ko 10 Muharram. Nggih. Belikan emas. Aliki aga-aga ko 10 Muharram. Barakahnya itu karena di situ 10 Muharram adalah merupakan hari kemenangan untuk para nabi. Nabi Musa ipas salama, Nabi Yusuf masuk pula terungkonge, Nabi Adam diterima tobatna, Nabi Idris diangkat ke langit, Nabi Isa juga dia. Itu semua 10 Muharram. Tersakamnya 10 Muharram maka ada sambara tidak. Allah yang memilih sampai hijrahnya Nabi itu. Jadi itu luar biasa Pak Bu. Makanya ulama kita dari dulu Nabi Nuh itu kan sandar perahunya juga di 10 Muharram. Hujan pertama turun itu juga 10 Muharram. Basmalah pertama yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu juga di 10 Muharram. Jadi tasakamero maka ada 10 Muharram maka ada hari biasa tidak. Itu diistimewakan oleh Allah. Selain 2 telu Nabi napas salama, juga Rasulullah di situ dihijrahkan 1 Muharram. Makanya itu kita mengatakan ketika Al-Qur'an mengatakan wal fajr walayalin ashr. Walayalin ashr itu masuk 10 pertama bulan Muharram. Makanya teman-teman tadi lo meli agak aku tuh meli bakoro, meli patapi. Kenapa? Karena jadikan barang yang dibeli di 10 Muharram itu sebenarnya angka barakahnya tuh. Karena Allah memilih hari itu hari istimewa. Dia sembarat tuh. Cuma ini makoko yang gak mana maka mana menita bid'ah. Nah sebab kemagai. Tidak ada petunjuknya dari Nabi. Padahal Nabi-Nabi terdahulu itu sudah diselamatkan. Itu isyarat bahwa angka waktu-waktu tertentu memang makanja. Tapi aja tak ada ya rolangnya maja. Tidak. Memang ada yang istimewa. Waktu ada yang istimewa antara azan dan iqamah. Itu tempat untuk berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Kutudangi pak ketok berkumimbara. Itu waktu istimewa semua itu. Nah, ini penting kita manfaatkan. Tapi yang jelasnya, iya saya puasa ki. Ya dia nak puasa dia merigaga. Tapi itu menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi aku puasa ki saya susu dosa kasih tahu. Nabi itu berdoa. Siapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka Allah menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Kemudian ia pandre ki sewe maka dia nabi pahalanya pada kota pandre sini na umatna mapamulai pamulangnya letu capana. Siapa kan na tahu ya? Itu barakahnya ya tu ampai mapecak tahu ko 10 Muharram. Pak Yaro pecak ecek dia modalakna. Enang kakaluku ci di gola cala 2 batu na pele warra si tangali terek 5 tahu dia na puraiwi.
Makanya mapeca risese na tau de na mampu. Ia tau sogi apan reki. Kai suruh mi mapan re deni suruh mapeca. Itu cuma mega mi tau kaci cuma peca namo tau sogi mapeca to. Pak magai na sabak malomui magampang yaki buat. Na mega apalanna. Itu. Magi pe na pitun rupa. Pulok ko na binuh. Pak pitun rupa memang andre na pasipulo na pananasu. Pak sandar perahunya itu di 10 Muharram di Bukit Senya. Ada jemaah yang tahu Bukit Senya. Satu bukit itu yang dia bersandar. Perahunya di 10 Muharram. Ia naruh na nanasu nandre na Pak cedek mana menito gandun na cedek mani sedikit. Dia kumpul menjadi 7 macam na pananasu. Suruh ku malaikat maka da pegai wena. Pak kata ko kurangin natap na baca itu Pak dongan na binu. Waktu na najapu ya ro. Iya na tu na pake panasu Kung memang nasu to. Najapu warra na baca itu ayat. Na baca na panapalin na patamo por na tariwe. Ganna nanre tawe. Kung kagaga cedek mi na mega tau mi ito ana ya ti baca na pay palin na pay nasu insyaallah ganna. Ganna nanre tawe. Dia na capu ya to gaga itu na. Dia na masuk. Dia nak kadang kata tu tahu ya tu makan sama na tak pangalan ko 3 ro na de. Dia enak dia makan tapi tidak habis. Ya tu nak pakai na binu tapi dia pak gorongin pak dongan ner. Tersapai. Jadi kita sikit mana sikit matu ko tapal Jadi tu magi na pitun rupa ya rona padahal enggak ada sana nabita. Ketika makanan sudah bercampur lebih dari 5 maka itu pasti penyakit. Nah ya ko pitun rupa kalah sana to. Sebenarnya dia disuruh kima pecah pitun rupa, tapi aku meki mapeca silakan. Cek dia modal anak tu. Angkat tahu sogi ke cucu lo sapa lo kalolo. Agak sih mina goreng memang peca nya beli bola tali peca anak tatona. Anak tak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ini sudah hampir 5:30. Magi-magi napa barakai pong Allah taala akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.